Ya, selamat pagi ya pemirsa Tabi Pun. Anda menyaksikan liputan khusus langsung dari tempat saya melaporkan dari lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Dan tepatnya pada pagi hari ini pemirsa akan dilaksanakan upacara peringatan HUT ke-80 TNI Republik Indonesia dengan mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Dan pemirsa, upacara pada pagi hari ini dihadiri oleh TNI Polri bersama Forkopimda. Bagaimana hikmatnya acara pada pagi hari ini? Mari kita ikuti bersama dalam liputan khusus TVRI Lampung. Mohon izin. Siap. Gerak. Pundak kiri senjata. Gerak. Lencang. Depan. Gerak. Tegak. Gerak.
Ya pemirsa, HUT TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Karena pada tanggal tersebutlah organisasi militer Indonesia pertama kali dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Gerak! Pemerintah mendirikan Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945 lalu hingga genap berusia 80 tahun pada tahun 2025. Untuk para komandan pasukan berada di depan pasukan. Pada tahun 2025 TNI yang memasuki usia ke-80 tahun ini mengangkat tema besar TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Dan tentunya tema tersebut mempunyai makna filosofis tersendiri. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan satuan ke samping kanan barisan. Kerjakan! Siapkan! Sanggur! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak!
Hadirin yang kami hormati, Dapat kita saksikan bersama yang bertindak selaku komandan upacara pada pagi hari ini, yaitu Letkol CPM Anjan Pama Setiawan SIP. dalam rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025. Hadirin, telah berdiri di hadapan kita para pasukan upacara. Berturut-turut dari kiri mimbar upacara adalah lambang-lambang kesatuan Tentara Nasional Indonesia, satu unit Korps Musik Gabungan TNI, Polri, dan Pemda Provinsi Lampung, satu SST Perwira Menengah TNI, satu SST Perwira Pertama TNI, satu SST Polisi Militer TNI. Kemudian, Batalion Parade 1 terdiri dari Kompi 1 Gabungan dari Makorem 043 Garuda Hitam, Satdisdan, serta Kodim 0421 Lampung Selatan. Kompi 2 Gabungan dari Kodim 0410 Kota Bandar Lampung dan Kodim 0411 Kota Metro. Kompi 3 adalah gabungan dari Yonif 143 Triwira Eka Jaya dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 848 Satria Pandya Cakti. Batalion Parade 2 terdiri dari Kompi 1 dari Brigif 4 Marinir BS, Kompi 2 merupakan gabungan dari Lana Lampung dan Lanut Pangeran M. Bunyamin, Kompi 3 gabungan dari Brimob Polda Lampung, Dit Pol Airut, dan Dit Samapta Polda Lampung. Batalion Parade 3 terdiri dari Kompi 1 adalah Pegawai Negeri Sipil TNI, Kompi 2 gabungan dari Satpol PP, Bela Negara, dan Pemuda Pancamarga. Kompi 3 merupakan gabungan dari Resimen Mahasiswa, SMA Kebangsaan, SMKN 6 Bandar Lampung. Sebagai pengucap Sabta Marga adalah Letda ADM Hakim Arifki R. STRhan, sedangkan pendamping pengucap Sabta Marga, Letda Laut Kesehatan Syah Amri AM Dekep, Letda Infanteri Bintang Arya Putra Lutfiano STRhan. Pada hari ini pula akan dilaksanakan penyerahan tanda kehormatan negara berupa Satya Lancana Kesetiaan yang akan diberikan kepada para prajurit TNI yang telah berbakti tanpa cacat kepada negara dan bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan-kesatuan upacara di bawah satu komando dengan Komandan Upacara Letkol CPM Anjan Pama Setiawan SIP, jabatan sehari-hari sebagai Komandan Denpom 212 Lampung. Akan bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Staf Kodam 21 Radin Inten, Brigadir Jenderal TNI Andrian Susanto SIP Mhan MIPol. Hadirin, dengan tidak mengurangi rasa hormat, demi terciptanya suasana tertib dan hikmat, dimohon untuk menyesuaikan nada dering pada penggunaan telepon genggam dan sejenisnya. Selanjutnya, selamat mengikuti jalannya upacara. Dapat kita saksikan bersama bahwa upacara telah berjalan secara hikmat, menandakan pasukan telah bersiap.
Dan saat ini pemirsa, para tamu undangan beserta Forkopimda telah hadir mendapati tempat yang telah disediakan untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 TNI Republik Indonesia. Kepala Staf Kodam 21 Raden Inten selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Gerak! Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak!
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Brigjen TNI Andrian Lapor. Susanto SIP Upacara. M. Han yang Peringatan. bertindak selaku Hari Inspektur Upacara pada pagi ke-80 hari ini. Tentara Nasional Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Dan pemirsa, sedang kita saksikan bersama, sedang dilakukan pemeriksaan pasukan dengan menggunakan kendaraan milik Republik Indonesia Maung Pindad dengan memeriksa barisan para kesatuan upacara, yaitu terdiri dari TNI AD, TNI dan Polri bersenjata, gabungan dari PNS TNI, Pol PP, Bela Negara, PPM dan pelajar tanpa senjata, dan para tamu undangan. Dan pemirsa, kendaraan Maung Pindad adalah kendaraan taktis ringan rantis 4x4 buatan PT Pindad Persero yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk berbagai keperluan, terutama operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah di medan yang sulit. Kendaraan ini memiliki kemampuan manuver yang gesit dan dioperasikan di berbagai medan dan dapat dilengkapi dengan berbagai perlengkapan militer. Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan.
Undangan dimohon berdiri. Lambang-lambang kesatuan memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata! Gerak! Setiap matra di tubuh Tentara Nasional Indonesia memiliki lambang yang syarat makna dan semangat juang dari darat, laut, hingga udara. Seluruhnya berpadu dalam satu tekad penjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Lambang TNI Angkatan Darat menampilkan padi dan kapas yang melambangkan kesejahteraan rakyat, serta pedang dan perisai sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Sementara lambang TNI Angkatan Laut menonjolkan jaringan, tali, dan jangkar, melukiskan kesetiaan dan keteguhan menjaga wilayah perairan Nusantara. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga. Pengucapan Sabta Marga adalah momen penting dalam upacara militer, di mana prajurit TNI secara bersama-sama mengucapkan Sabta Marga, yaitu 7 nilai dasar dan janji luhur prajurit Tentara Nasional Indonesia.
Tujuan dari pengucapan ini adalah meneguhkan kembali tekad dan semangat juang prajurit, mengingatkan pada jati diri dan tanggung jawab sebagai abdi negara, dan menanamkan nilai kesetiaan kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Kau. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Luruskan. Lurus. Lapor. Penerima tanda kehormatan Republik Indonesia. Siap. Undangan dimohon berdiri. Pasang. Sanggur. Gerak. Tanda kebesaran buka. Hormat. Senjata. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1 TK tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1,
menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa, dan negara dengan ketentuan telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, atau 32 tahun penuh secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1 TK tahun 2025 tanggal 3 Januari 2025. Nomor urut 2612, nama Muhammad Syadri, pangkat jabatan Letu Infantri, NRP 21980030440878 dan Ramil 12, Kodim 0429, Korem 043 Garuda Hitam. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia, petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 TK tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Kesetiaan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa, dan negara dengan ketentuan telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, atau 32 tahun penuh secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2025, Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 TK tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025. Nomor urut 1935, nama Azwar Dwisa Putrawe, pangkat jabatan Serda Marinir NRP 110851, Jaupan 1, Regu 1, Seksi Mortir, Peleton Mortir Berat, Kima Brigif 4 BS Kormar. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, Presiden Republik Indonesia, tertanda Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia, petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120 TK tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Kesetiaan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa, dan negara dengan ketentuan telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, atau 32 tahun penuh secara terus-menerus dan setia bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat.
Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025, Presiden Republik Indonesia, tertanda Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120 TK tahun 2025, tanggal 20 Mei 2025, nomor urut 1808, nama Joko Handoko, pangkat jabatan Praka NRP 545130, Taharfas Sifasyar, Dislok Lanut BNY, tanda kehormatan yang dianugerahkan, Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun. Presiden Republik Indonesia, tertanda Prabowo Subianto. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Lepas sanggur. Gerak. Undangan disilahkan duduk kembali. Penyematan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan penyerahan piagam penghargaan oleh Inspektur Upacara. Ya pemirsa, tujuan pemberian penghormatan dalam upacara pada pagi hari ini adalah sebagai wujud penghargaan terhadap jasa dan pengabdian atas dedikasi, loyalitas, dan pengorbanan selama menjadi anggota TNI Republik Indonesia. Penerimaan Tanda Kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Tangan kiri maju. Jalan. Amanat. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan amanat
Panglima Tentara Nasional Indonesia pada upacara peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil TNI yang saya banggakan dimanapun berada dan bertugas. Segenap peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, serta seluruh keluarga besar dan purnawirawan TNI yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke-80 TNI tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan HUT kali ini mengambil tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Tema ini relevan dengan visi misi TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna yang terkandung dalam tema tersebut adalah bahwa TNI lahir dari rakyat, bersama rakyat, dan berjuang demi rakyat. Hal ini menekankan kedekatan, kebersamaan, dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Para prajurit, PNS TNI, dan peserta upacara yang saya banggakan, perubahan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan kompleks menjadi dasar penyiapan kapabilitas TNI, baik dalam peningkatan kesiapan alutsista maupun dalam pembinaan sumber daya manusia. Dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis tersebut, setiap prajurit TNI harus selalu waspada dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang berbau provokasi, yang berusaha memecah belah soliditas TNI, menghancurkan sinergitas TNI dengan kementerian lembaga lainnya, serta merusak kemanunggalan TNI dengan rakyat. Untuk itu, ada beberapa penekanan bagi seluruh prajurit dan PNS TNI untuk dipedomani dan dilaksanakan. Perkokoh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, luangkan waktu serta luaskan hati untuk terus beribadah, karena hanya kepadanya lah kita berserah diri dan mendapatkan kekuatan. Pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, agar kita selalu menjadi pemersatu dan pererat bangsa yang berbineka tunggal ika. Tingkatkan kewaspadaan dan selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menahan diri untuk tidak latah berkomentar maupun menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laksanakan setiap tugas dengan ikhlas, serta hindari segala bentuk tindakan melawan hukum dan merugikan rakyat. Karena tugas kita adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara tercinta ini. Para prajurit, PNS TNI, dan peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada seluruh prajurit dan PNS TNI atas dedikasi dan integritas dalam menjalankan tugas
sehingga TNI sampai saat ini terus mendapatkan kepercayaan dan tempat di hati rakyat Indonesia. Namun hal itu janganlah menjadikan kita lengah dan berbangga hati. Masih banyak hal yang harus kita benahi bersama sehingga TNI yang kita cintai dan banggakan ini benar-benar menjadi garda terdepan dan benteng terakhir NKRI. Para prajurit dan PNS TNI dan peserta upacara yang saya banggakan, demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungannya kepada kita dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Panglima TNI tertanda Agus Subianto SE FSI, Jenderal TNI. Selesai. Siap! Gerak! Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang kesatuan. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Lambang-lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilahkan duduk kembali. Melalui peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, pemirsa, Laporan dengan tema Komandan TNI Upacara Prima, kepada TNI Rakyat Inspektur Indonesia Maju, Upacara. kita menegaskan kembali bahwa kekuatan utama TNI terletak pada kemenanggulannya dengan rakyat. TNI yang profesional, responsif, integritas, modern dan adaptif akan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman, menjaga kedaulatan negara, serta mengawal kemajuan bangsa menuju Indonesia emas. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada
Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025 selesai. Pasukan dapat diistirahatkan. Dilanjutkan acara tambahan. Sesi foto bersama. Sesi foto bersama, mohon izin kami Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung atau yang mewakili Kapolda Lampung, Kasdam 21 Raden Inten, dan Lanal Lampung atau yang mewakili dan Lanut PM Bunyamin, Kajati Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Kabinda Lampung, dan Wali Kota Bandar Lampung. Kami persilakan untuk melaksanakan sesi foto bersama. Ya pemirsa, di momentum foto bersama ini menandakan bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia telah kita laksanakan dengan hikmat dan penuh rasa bangga. Melalui momentum ini, mari kita tingkatkan semangat persatuan dan pengabdian untuk negeri sebagaimana tema tahun ini. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Satu. Mohon izin Pak, di ujung. Mohon izin untuk pasukan disiapin komandan. Siap! Gerak! Oke, mohon izin kami pimpin untuk foto. Mohon izin kamera utama di tengah, hitungan mundur 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Lampung izin. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kami ambil video, nanti kami kasih aba-aba. TNI dijawab semuanya prima dengan tangan mengepal. Izin, persiapan, TNI. Sekali lagi, TNI. Siap, mohon izin, terima kasih Bapak. Dilanjutkan dengan pembagian sembako secara simbolis, kami persilakan kepada perwakilan yang sudah ditunjuk untuk menempatkan diri. Pembagian sembako secara simbolis akan diserahkan oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kapolda Lampung, Kasdam 21 Raden Inten, dan Lanal Lampung atau yang mewakili, dan Lanut Pangeran M. Bunyamin, Kajati Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Kabinda Lampung, dan Wali Kota Bandar Lampung. Kami persilakan untuk menyerahkan sembako secara simbolis. Ya pemirsa, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada warga sekitar. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial TNI terhadap masyarakat. Sekaligus bentuk nyata dari tema peringatan tahun ini, TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju.
Ya pemirsa, melalui kegiatan pembagian sembako ini diharapkan hubungan TNI dan rakyat semakin erat, semangat gotong royong semakin tumbuh, dan kebersamaan dalam menjaga keutuhan serta kemajuan bangsa terus terjaga. Tentunya dengan pembagian sembako ini memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Pembagian sembako secara simbolis selesai. Kami persilakan kepada Gubernur Lampung beserta Forkopimda. Kami persilakan untuk kembali menempati tempat yang telah kami siapkan. Ya pemirsa, masyarakat pun sangat antusias untuk mencoba menaiki kendaraan dinas jenis maung pindad untuk segenap memutar saja atau melakukan defile nantinya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan Tari Kolosal Raden Inten. Selamat menyaksikan. Tari Kolosal Raden Intan Punggawa Pesanggiri merupakan persembahan dari Sanggar Tapis Berseri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, di bawah binaan Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Hajah Eva Duyana. Assalamualaikum, Cina pembuka Jawa, terhadap seluruh kaum Saywati Halasa. Tabi pun nabi tabi, sikin dua digantah, terhadap peti saya kami, penguatin saya mulia. Sikam haga bebandung cuti, kisah penggawa selama, ketumbak henadipi, mahadun nalipura. Ya pemirsa, dapat kita saksikan bersama dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, ditampilkan tari kolosal yang memukau dari Sanggar Tapis Berseri Bandar Lampung di bawah bimbingan Wali Kota Bandar Lampung Bunda Eva Duyana. Tari kolosal ini menjadi wujud apresiasi seni dan budaya daerah, sekaligus ungkapan rasa bangga serta dukungan masyarakat kepada TNI yang senantiasa menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa. Tetapi juga seniman jiwa, ahli bela diri dan strategi yang menyatukan keberanian dan keinginan
Pasenggiri menjadi nafas perjuangan, mengajarkan kita arti dengan nyempur, bersatu dalam perbedaan, teguh dalam persaudaraan. Kini semangat itu menjelma dalam wajah baru, dalam bingkai Raksaka Nagara Agradaksana. Sebagai sesanti Kodam 21 Raden Intan bersama rakyat melindungi negara buat. Dirgahayu TNI ke-80, TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Ya pemirsa, gerakan yang dinamis dan harmonis dalam tarian ini mencerminkan semangat TNI dalam menjaga keutuhan bangsa. Dan ini sesuai dengan tema tahun ini, TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Tarian dengan menggunakan berbagai baju adat dari provinsi yang ada di Indonesia menandakan kekayaan adat budaya yang ada di Indonesia.
Ujung suhun berbulang tajik. Tegak berdiri. Ya pemirsa, melalui gerak yang lembut namun penuh makna, para penari menampilkan pesan persatuan dan semangat kebersamaan bahwa dalam perbedaan kita tetap satu tujuan, Indonesia yang maju dan berdaulat. Zaman tumbai tuah dan sampai regi Punggawa Tangonian tak sakti. Zaman tumbai Ya, demikianlah tadi penampilan tari kolosal Raden Inten. Mohon izin berkenan memberikan tepuk tangan yang meriah. Zaman tumbai tuah dan sampai regi Punggawa Demikianlah persembahan tari kolosal Punggawa Pesengiri. Persembahan dari Sanggar Tapis Berseri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung di bawah binaan Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Hajah Eva Duyana. Dirgahayu TNI ke-80, TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi akan kita saksikan penampilan marching band Gita Mahasura Adigana SMA Kebangsaan. Selamat menyaksikan. Kita akan menyaksikan penampilan marching band yang dipersembahkan oleh Gita Mahasura Adigana dari SMA Kebangsaan. Melalui persembahan ini, para pelajar menunjukkan dukungan dan rasa bangga kepada Tentara Nasional Indonesia yang senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Semangat mereka sejalan dengan tema peringatan tahun ini, TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju.
Warga tampak begitu sangat antusias saat menyaksikan marching band Gita Mahasuara Adi Gana dari SMA Kebangsaan yang tampil memukau di hadapan para tamu dan peserta upacara. Terima salam hormat kami, Gita Mahasuara Adi Gana SMA Kebangsaan. Demikianlah tadi penampilan marching band Gita Mahasuara Adi Gana SMA Kebangsaan. Dirgayu Tentara Nasional Indonesia ke-80, TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sesaat lagi akan kita saksikan bersama parade defile. Menerima penghormatan defile pasukan didampingi Kapolda Lampung
Kasdam 21 Radin Inten dan Lanan Lampung atau mewakili dan Lanut Pangeran M. Bunyamin. Disilakan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, kami persilakan untuk bergabung di podium defile. Hadirin yang kami hormati, defile diawali dengan laporan Komandan Defile. Lapor defile siap dimulai. Lanjutkan. Yang bertindak sebagai Komandan Defile pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia adalah Mayor Pasukan Muhammad Rizky Natsir. Jabatan sehari-hari sebagai Kadis Op Lanut Pangeran M. Bunyamin. Hadirin yang kami hormati, akan melintas di hadapan kita kelompok pembawa lambang-lambang kesatuan yang terdiri dari Pataka Kodam 21 Radin Inten, Raksaka Negara Agra Daksana, Dwaja Lanan Lampung, Jalawira Saburai, Dwaja Lanut Pangeran M. Bunyamin, Prayatna Kertagagana, merupakan lambang-lambang kesatuan sebagai simbol kejayaan, keperkasaan, dan kekuatan Tentara Nasional Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya pemirsa, kita saksikan bersama masih dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Inilah defile. Dan 2 SST kelompok PAMA di bawah pimpinan Mayor CPM Edison, jabatan sehari-hari sebagai Wadan Denpom 212 Lampung. Akan melintas selanjutnya satu peleton polisi militer TNI gabungan terdiri dari Pomdam 21 Radin Inten, Pom Lana Lampung, dan Pom Angkatan Udara Lanut BM Bunyamin. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita Batalion Defile 1 Gabungan di bawah pimpinan Kapten Infanteri Oyong Liza, jabatan sehari-hari sebagai Dan Ramil 42101 Kedondong. Batalion Defile 1
merupakan gabungan dari 3 kompi yang terdiri dari 1 kompi gabungan terdiri dari 1 SST gabungan Makorem 043 Garuda Hitam dan Madam 21 Radin Inten, 1 SST Bintara Tatama Balada. Melintas di belakangnya kompi gabungan 2 terdiri dari 2 SST Kodim 0410 Kota Bandar Lampung dan 1 SST Kodim 0411 Kota Metro. Dan melintas selanjutnya kompi gabungan 3 terdiri dari 1 SST Yonif 143 Triwira Eka Jaya dan 2 SST dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, yang mana merupakan satuan yang baru dibentuk oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita Batalion Defile 2 Gabungan di bawah pimpinan Kapten Marinir Nitko Darmawan, jabatan sehari-hari sebagai Danki Mayon 9 Marinir. Batalion Defile 2 terdiri dari 3 kompi gabungan dari unsur TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Adapun yang saat ini melintas di hadapan kita adalah kompi Defile 1 merupakan prajurit Brigif 4 Marinir BM. Selanjutnya, kompi gabungan 2 terdiri dari 2 SST Lana Lampung dan 1 SST dari Lanut Pangeran M. Bunyamin. Menyusul kompi gabungan 3 dari Polda Lampung, terdiri dari 1 SST Brimobda Lampung, 1 SST Direktorat Polairut Polda Lampung, dan 1 SST dari Direktorat Samapta Polda Lampung. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita Batalion Defile 3 Gabungan, terdiri dari gabungan kompi-kompi upacara ASN TNI, Pemprov Lampung, Ormas Mahasiswa, serta adik-adik pelajar. Adapun Batalion Defile 3 Gabungan ini dipimpin oleh Muhammad Arifin, jabatan sehari-hari sebagai Turmin Pers Korem 043 Garuda Hitam. Adapun kompi gabungan 1 terdiri dari 1 SSK Aparatus Sipil Negara jajaran TNI yang ada di wilayah Lampung. Selanjutnya, melintas kompi gabungan 2 terdiri dari 1 SST Satpol PP Pemprov Lampung, 1 SST Ormas Bela Negara, dan 1 SST Pemuda Panca Marga Lampung. Selanjutnya, akan melintas kompi gabungan 3 terdiri dari resimen mahasiswa dan pelajar. Adapun kompi defile ini terdiri dari 1 SST Resimen Mahasiswa Universitas Malahayati, 1 SST Siswa-siswi SMA Kebangsaan Kalianda, dan SMK 6 Bandar Lampung. Setelah melintas dengan gagah para peserta defile, selanjutnya marilah kita saksikan beberapa kendaraan dan alutsista TNI yang diawali oleh kendaraan pengawal milik polisi militer gabungan yang sehari-hari digunakan untuk melaksanakan tugas pengawalan pejabat negara, pasukan, dan operasional kegiatan penegakan ketertiban. Ya pemirsa, masih kita saksikan bersama defile dalam rangkaian HUT ke-80 TNI Republik Indonesia. Suasana semakin meriah dengan antusiasme masyarakat yang turut menaiki dan berfoto di kendaraan defile milik TNI.
Momen ini tentunya menjadi bukti nyata kedekatan antara TNI dan rakyat, bahwa kekuatan TNI sesungguhnya lahir dari dukungan, cinta dan kebersamaan dengan masyarakat. Dan profesional, mahir dalam menembak dan loyal kepada atasan serta tugas yang diberikan. Dan terakhir akan kita saksikan beberapa unit kendaraan milik komunitas Jeep Lampung. Di atasnya mengangkut masyarakat. Hal ini mencerminkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama demonstrasi drone ketahanan pangan dari Tera Drone Indonesia. Sebagai salah satu wujud nyata sinergi teknologi dan pertahanan bangsa, yakni demonstrasi drone pertanian canggih Tera Drone Kodam 21 Radinington. Drone ini bukan sekedar alat terbang, tetapi simbol kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia di era modern. Melalui inovasi teknologi dari Tera Drone Kodam 21 Radinington, berperan aktif membantu petani dan pelaku agribisnis dalam kegiatan penyemprotan, pemupukan, dan pengendalian hama dengan sistem presisi tinggi dan efisiensi maksimal. Dengan daya angkut besar, kecepatan kerja tinggi, serta ketepatan semprot hingga titik terkecil. Drone ini mampu mempercepat pekerjaan pertanian hingga 10 kali lebih efisien dibanding dengan cara manual. Teknologi ini menjadi bukti bahwa semangat juang TNI dan semangat inovasi anak bangsa dapat berjalan berdampingan demi satu tujuan, yakni Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan mandiri dalam pangan. Mari kita dukung bersama program ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan pelaku industri teknologi anak bangsa. Ya pemirsa, peringatan HUT TNI ke-80 bukan hanya sekadar seremoni saja, tetapi menjadi momentum reflektif untuk terus memperkuat jati diri Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa. Demikian liputan khusus hari ini. Saya Yoga Guntur dan segenap kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.